Halo, assalamualaikum. Ini resep roti yang lembut dan anti gagal. Kelebihan resep ini yakni kita nggak perlu capek-capek ngulen ya teman-teman. Yang nggak punya mixer bisa banget pakai resep ini. Ngulennya cukup 5-6 menit udah kalis elastis dan roti bakalan lembut banget. Bisa dilihat ya, rotinya lembut banget. Cara bikinnya gampang, simple juga. Tonton terus hingga akhir ya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya dibagi jadi dua, yakni bahan A dan bahan B. Ini bahan A-nya saya membuat malam hari untuk diistirahatkan kurang lebih minimal 6-8 jam. Pertama, kita siapkan wadah untuk mencampur bahan-bahannya. Di sini ada 250 gram tepung protein tinggi, saya pakai merek Cakra Kembar. Kemudian ada 1 butir telur, 55 gram gula pasir. Kemudian kita campurkan semua bahan-bahan A ke dalam wadah tadi. Di sini saya lupa ya, tidak merekam 140 ml susu cair. Untuk telurnya di sini saya kocok terlebih dahulu ya teman-teman, agar lebih memudahkan saat mencampur adonan saja, agar hasilnya lebih merata. Jika tidak dikocok pun juga tidak apa-apa. Di sini saya menggunakan 140 ml susu cair. Kita tuang semuanya seperti ini, lalu kita aduk adonannya sampai rata. Bisa menggunakan spatula sendok seperti ini, bisa juga diaduk menggunakan tangan. Nanti hasil adonan akhirnya akan sedikit lebih lembek seperti ini. Ini juga saya adon menggunakan tangan supaya lebih menyatu dan rata saja adonannya. Jika adonannya dirasa kurang lembek tidak seperti ini, bisa ditambahkan air sampai mendapatkan adonan yang seperti ini. Nah, kalau adonannya sudah rata dan menyatu, akan terlihat seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa tutup adonannya, lalu kita diamkan selama 6-8 jam di suhu ruangan saja ya teman-teman. Bahan B-nya di sini saya memakai 30 gram Blue Band, sejumput garam dan setengah sendok teh vanili bubuk, serta ada 7 gram ragi. Nah, ini dia hasil adonan yang saya diamkan kurang lebih 8 jam, bisa memakai waktu 6 atau 8 jam lebih juga tidak apa-apa. Nah, di sini adonannya jika ditarik adonannya tidak mudah sobek. Nah, inilah yang membuat nanti adonannya cepat kalis dan hasil rotinya empuk. Langsung saja kita masukkan raginya, kita aduk sampai tercampur rata. Di sini saya menggunakan mixer ya, agar lebih cepat saja. Kalau mau diadonin pakai tangan tidak apa-apa, sampai nanti mengadonnya sampai adonannya tidak lengket di tangan. Setelah raginya tadi masuk, lalu kita masukkan Blue Band, garam, dan vanili. Kita mixer lagi sampai adonannya nanti tidak lengket di dalam wadah. Adonannya sudah mulai terlihat tidak lengket di dalam wadahnya ya. Adonan yang bawah itu sudah mulai tertarik menyatu ke adonan yang lain. Nah, ini nanti kita teruskan mixer sampai adonannya terlihat licin.
Setelah itu sudah kita matikan mixernya dan kita proofing. Yang pertama kita diamkan kurang lebih 1 jam. Nah, ini adonan yang sudah kita proofing selama 1 jam kita keluarkan, lalu kita kempeskan adonannya seperti ini agar udaranya keluar semua. Setelah adonan kita kempeskan, lalu kita timbang. Kalau di sini untuk roti sobeknya saya membutuhkan 12 bulatan seperti ini, masing-masing saya timbang seberat 30 gram. Setelah ditimbang, kita bulatkan adonannya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah adonan yang kita butuhkan siap, ini saya membuat 12 butir yang 30 gram dan sisanya saya timbang sebesar 35 dan 36 gram. Nah, ini yang untuk roti sobeknya ya teman-teman. Nanti sisa adonannya ini terserah mau dipakai roti sobek lagi tidak apa-apa atau dibuat yang lainnya. Nah, ini untuk isiannya di sini bebas ya. Roti sobeknya mau diisi boleh, tidak diisi juga boleh. Di sini kebetulan saya menggunakan isian yakni dark cooking coklat. Cara memasukkan isiannya kalau saya seperti ini ya, atau yang punya cara lain yang lebih mudah silahkan. Isiannya ini saya bikin dark cooking coklatnya sebanyak 6 butir dan yang 6 buah lagi saya isi dengan blue band yang dicampur dengan sedikit susu kental manis. Nah, cara mengisinya juga sama ya seperti yang tadi. Untuk isiannya bisa sesuai kreasi teman-teman sendiri, bisa diisi dengan mesis atau yang lain. Tidak diisi juga tidak apa-apa karena rotinya sudah terasa sedikit manis ya teman-teman. Semua adonan tadi sudah dibentuk dan diisi sesuai selera. Kita tata di loyang dan kita proofing atau didiamkan agar mengembang 2 kali lipat seperti ini. Dan ini siap di oven. Saya oven 160 derajat selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini hasil setelah di oven dan ini hasil setelah diolesi blue band ya di atasnya, maka adonannya bisa mengkilat seperti ini. Nah, ini hasil roti yang tadi lembut dan berserat seperti ini. Nah, roti ini bisa tahan empuk dan lembutnya selama 3-4 hari di dalam wadah yang kedap udara. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat mencoba.